Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil studi kami dengan tema Customer Journey Mapping dengan judul yaitu aplikasi pemesanan galon online. Untuk kelompoknya, saya memiliki beberapa teman yang bekerja sama dengan saya, yaitu Ahmad Indra Setiawan, Aldi Nur Pratama, Muhammad El Torik, Agaspar Umbularantuka, dan saya sendiri yaitu Ahmad Ridho Ramadan. Saya akan menyampaikan beberapa hasil studi kami. Yang pertama itu adalah tujuan membuat Customer Journey Mapping dalam tema startup aplikasi pemesanan galon online. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan perilaku dalam proses memesan galon dari mencari penyedia, memesan, pembayaran hingga pengantaran. Yang kedua, mengidentifikasi titik masalah atau pain point seperti telat antar, harga tidak jelas, komunikasi buruk, atau proses order yang ribet. Yang ketiga, mengembangkan strategi berbasis data agar aplikasi cepat, mudah, dan terpercaya. Yang keempat, meningkatkan konversi pembelian, misalnya dari pengguna yang hanya lihat-lihat menjadi pengguna pelanggan tetap. Untuk yang kelima, memperbaiki layanan seperti notifikasi real time, pelacakan kurir, atau metode pembayaran digital. Yang keenam, meningkatkan loyalitas pelanggan atau retention agar pengguna tetap memakai aplikasi bukan pindah ke tukang galon lain. Nah, untuk yang kedua yaitu target konsumen dan sampel riset. Yang pertama itu target konsumen kami yaitu seperti rumah tangga perkotaan yang menggunakan air galon setiap hari. Untuk yang kedua yaitu mahasiswa dan pekerja kantoran. Untuk karakteristik mereka yaitu kesibukan tinggi dan mobilitas cepat. Dan untuk yang ketiga yaitu UMKM kecil yang biasanya kita temukan di sekitaran perkotaan, yaitu seperti laundry, warung, kedai minuman yang membutuhkan suplai galon rutin. Nah, untuk sampel risetnya ini kami ada 30 responden awal. Pembagiannya itu 15 rumah tangga, 10 mahasiswa atau pekerja, sama 5 UMKM. Untuk kriterianya, pengguna galon aktif, berdomisili di kota, terbiasa memakai aplikasi online. Perencanaan riset seperti siapa, kapan, di mana, dan biaya. Nah, untuk siapa yang melakukan riset ini yaitu tentu saja adalah anggota kelompok kami. Seperti ada role-nya masing-masing yaitu ketua, data kolektor, interview, dokumentasi, dan analisis. Untuk risetnya, kapan kami melakukannya yaitu adalah sekitar tanggal 22 sampai 25 November 2025. 3 hari kegiatan, yaitu survei, wawancara, sama analisis. Untuk kami di mana melakukan riset ini yaitu yang pertama itu ada di kampus atau lingkungan kos mahasiswa. Yang kedua, area perkantoran di sekitar Condong Catur dan Seturan. Dan yang ketiga adalah online menggunakan Google Form untuk memperluas responden. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah estimasi biaya. Untuk yang pertama ada kuota internet dan komunikasi, membutuhkan biaya sekitar 50.000. Untuk yang berikutnya ada insentif responden, opsional. Untuk satu orangnya 20.000, dikali 5 orang menjadi 100.000. Untuk selanjutnya pembuatan formulir dan analisis data tidak memerlukan biaya. Untuk total biaya riset ini memerlukan sekitar kurang lebih 150.000. Baik, untuk selanjutnya adalah pengambilan data. Untuk metode yang digunakan, 1. Menggunakan Google Form untuk mengetahui frekuensi pemesanan galon, cara mereka memesan saat ini, kendala yang sering dialami, dan harapan terhadap aplikasi pemesanan galon. Untuk yang kedua ada wawancara singkat selama 5-10 menit. Dilakukan kepada 10 responden dari berbagai segmen rumah tangga, pekerja, UMKM, fokus pada pengalaman pengguna secara lebih mendalam. Untuk yang ketiga ada observasi proses pemesanan galon, yakni mengamati bagaimana responden memesan galon saat ini via WA, telepon, atau langsung ke depot. Untuk yang selanjutnya ada mengidentifikasi titik masalah seperti keterlambatan, tidak ada respon, atau harga tidak jelas.
Pengambilan data. Contoh data yang dikumpulkan, kapan mereka biasanya membeli galon, penyedia galon yang bisa digunakan, lama waktu pengantaran yang dianggap ideal, fitur yang paling dibutuhkan di aplikasi, cek stok, pelacakan driver, pembayaran online. Keluhan yang sering dialami adalah driver telat, depo tidak merespon, atau harga berubah-ubah. Cara dokumentasi data yaitu rekap jawaban Google Form secara otomatis, catat poin penting hasil wawancara, poin-poin atau dan kebutuhan, foto rekam proses pemesanan jika dilakukan langsung. Hasil data dijadikan dasar pembuatan Customer Journey Mapping. Customer Journey Mapping, awareness atau kesadaran pelanggan menyadari bahwa galon di rumah atau kosnya sudah hampir habis. Biasanya mereka mengalami situasi mendadak, misalnya pagi hari mau mandi atau masak. Di tahap ini, pelanggan mulai mencari solusi tercepat. Apakah harus menentukan galon langganan, beli langsung ke depot, atau mencari aplikasi yang bisa pesan cepat. Yang kedua adalah consideration atau pertimbangan. Pelanggan mulai membandingkan opsi, apakah agen galon buka, berapa harga galon terdekat, apakah ada layanan antar cepat. Pada tahap ini mereka mengecek review, rating kecepatan antar, serta ketersediaan merek seperti Aqua, Mineral. Pelanggan ingin keputusan yang aman dan tidak ribet. Oke, jadi baik, saya Gaspar Bernardoka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Customer Journey Mapping pada tahap yakni ordering atau pemesanan. Pada tahap ini, pelanggan mulai yakin dan masuk ke dalam aplikasi dan melakukan pemesanan. Mereka mengisi alamat, merek galon, dan memilih agen, dan melakukan pesan sekarang. Kemudian harapan dari tahap ini adalah proses order yang harus simpel dan tidak lebih dari 1-2 menit. Kemudian ada namanya tahap payment atau pembayaran. Pada tahap ini pelanggan ingin metode pembayaran yang cepat dan fleksibel seperti Kris, GoPay, OVO, dan COD. Kemudian tahap ini pelanggan sering merasa khawatir jika pembayaran gagal atau agen tidak menerima metode tertentu. Kemudian, suksesnya tahap ini membuat pelanggan tenang, siap, dan menunggu pesanan dari kurir. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah delivery atau pengantaran. Pada tahap ini, setelah order diterima, pelanggan menunggu kurir mengantar galon. Pada tahap ini juga pelanggan berharap agar tracking posisi kurir dan estimasi waktu kedatangan. Jika kurir terlambat atau tidak ada kabar, pelanggan mulai merasa tidak nyaman. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah post delivery atau sesudah pengantaran. Pada tahap ini kurir sampai, kemudian galon diberikan dan pelanggan mengecek kebersihan serta kondisi galon. Kemudian jika pengalaman baik, maka kurir baik seperti kurir aman, cepat, dan galon bersih, maka pelanggan akan memberikan rating yang tinggi. Namun jika sebaliknya, maka akan memberikan rating yang rendah. Dan mungkin juga tidak akan memesan galon. Izin melanjutkan dari teman saya, riset menunjukkan bahwa penggunaan galon rumah tangga, pekerja, mahasiswa, dan UMKM sering mengalami masalah seperti pemesanan yang lambat, harga tidak jelas, dan pengantaran tidak pasti. Melalui survei dan wawancara dengan 30 responden, ditemukan bahwa mereka membutuhkan cara pemesanan yang lebih cepat, mudah, dan bisa dilacak. Customer Journey Mapping menegaskan bahwa masalah utama berada di tahap pemesanan dan pengantaran. Dengan mengalami kebutuhan tersebut, aplikasi pemesanan galon online dapat dilacak untuk memberi layanan yang lebih praktis, transparan, dan tepat waktu. Sekian, terima kasih.